Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita Nuh pasti kita sudah paham betul. Karena cerita Nuh bukanlah cerita yang tiba-tiba dimunculkan, tapi sudah diajarkan kepada kita sejak dini, sejak masa kecil, sejak masa sekolah ini. Pada dasarnya dunia itu diciptakan baik adanya. Itu adalah filsafat penciptaan, dan itu adalah firman Tuhan. Lalu Allah melihat segala sesuatunya baik adanya. Apa yang Tuhan ciptakan itu adalah sungguh baik adanya. Yang membuat ciptaan Tuhan itu tidak baik adalah karena keserakahan manusia itu sendiri. Dengan jatuhnya manusia yang pertama, Adam dan Hawa, ke dalam dosa. Dan itu lahir dari sebuah keserakahan. Orang bijak berkata sesungguhnya Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya cukup bagi seluruh manusia dan bagi seluruh ciptaan. Tidak akan ada yang berubah. Hanya keserakahanlah yang membuat banyak orang harus jatuh miskin dan tidak dapat menikmati ciptaan Tuhan itu selain daripada kebodohan dan kemalasan. Oleh karena itu manusia jatuh dalam dosa. Terjadi pembunuhan Kain dan Habel. Dan selanjutnya dosa itu bertambah. Maka Allah memunculkan air bah. Namun demikian Tuhan melihat bahwa di antara manusia yang hidup itu masih ada orang yang benar. Pada pasal 7 ayat yang pertama disyaratkan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bangkai itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sekali lagi, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapan. Nuh diselamatkan adalah karena Allah melihat dia benar. Itu yang pertama yang harus betul-betul kita terima dan kita camkan. Dia diselamatkan adalah karena dinyatakan benar, dilihat oleh Allah benar adanya. Sehingga dia bersama dengan anak dan menantu dan juga binatang dan tumbuhan dan berbagai hal yang diterangkan dalam firman Tuhan tadi dibawa ke dalam bahtera. Dan setelah itu Allah melepaskan hukuman itu, menghilangkan air bah Nuh dan keluarganya diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini, jika tadi yang pertama Nuh diselamatkan adalah karena Allah melihat Nuh benar. Yang kedua apa? Membuat Nuh memperoleh keselamatan. Di sana dikatakan bahwa pada ayat 20 lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram
diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Mempersiapkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan menutup bumi ini lagi karena manusia dan seterusnya. Ungkapan syukur daripada Nuh diterima oleh Allah. Persembahan syukur dari Nuh yang begitu harum diterima oleh Allah. Dan persembahan syukur yang harum itulah membuat Allah berjanji tidak akan lagi membuat hukuman sedemikian rupa. Dan janji itu diperlihatkan dengan sebuah pelangi yang indah di langit. Untuk mengatakan bahwa tidak akan ada hukuman seperti itu. Cukup simpel, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Nuh diselamatkan dari akibat itu karena dia dinyatakan oleh Allah. Allah melihat dia. Yang kedua, dia diselamatkan. Bahkan bukan hanya Nuh yang diselamatkan, tapi malah Allah berjanji tidak akan membuat hukuman sedemikian rupa lagi karena ungkapan syukur, karena persembahan syukur dari Nuh menjadi keselamatan bagi dunia. Bukan hanya keselamatan bagi dunia, bukan hanya keselamatan bagi keluarga, tapi persembahan syukur yang disampaikan oleh Nuh menjadi keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa membuat kita menjadi orang yang dilihat benar oleh Allah supaya kita beroleh keselamatan? Itu yang menjadi renungan yang pertama bagi diri. Bukan menjadi orang yang pura-pura benar, tapi dilihat oleh Allah benar untuk memperoleh keselamatan. Sekalipun di dalam diri Yesus kita tidak lagi ada yang benar, kecuali kita dibenarkan oleh kasih karunia Yesus itu sendiri. Dan karena kita dibenarkan di dalam darah Kristus, maka kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara-saudaraku juga, sekalipun bukanlah menjadi orang-orang yang benar, tetapi di dalam darah Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara dinyatakan dan dibenarkan di dalam Kristus, sehingga di dalam Yesus Bapak Ibu Saudara dinyatakan diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan di dalam Yesus karena kita dibenarkan di dalam darah. Ketika kita sudah menerima keselamatan itu, ketika kita sudah menerima pembenaran itu, apa reaksi daripada kita? Apa yang harus kita perbuat? Cukupkah kita hanya menerima kebenaran itu? Cukupkah kita diam ketika kita sudah dibenarkan? Bukan karena kita orang benar, tapi karena dibenarkan. Cukupkah kita terdiam hanya menikmati keselamatan itu ketika Allah di dalam Yesus melalui darahnya telah menyelamatkan diri kita? Sama seperti Nuh, dia dinyatakan benar, dilihat oleh Allah benar, maka dia diberikan keselamatan dan dia dilepaskan dari air bah. Dan setelah dia diselamatkan dari air bah, dia memberikan persembahan syukur. Itulah jawaban imannya, persembahan syukurnya, jawaban daripada iman Nuh terhadap Allah. Lalu apa yang
bisa engkau persembahkan sebagai jawaban iman? Apa yang bisa engkau perbuat sebagai jawaban imanmu terhadap keselamatan yang telah engkau terima di dalam hidup? Dalam rangka Pesta Petilon. Pesta Petilon itu adalah ungkapan syukur dari apa yang kita dapatkan, kita terima, buah kerjaan kita. Lalu tadi kami disiapkan, tadi kami disiapkan ungkapan syukur. Anggur doa dari nama Tuhan, bodoh dari honongan anggur Tuhan. Bisakah Bapak memberikan yang wangi, yang harum bagi Tuhan? Dari pilihan khusus jawaban di dewata. Coba pikir dulu, dia dompetmu sudah lalu. Coba pikir-pikir ulang lagi, pikir-pikir ulang lagi. Sudahkah itu yang terharu? Baru satu anggur punya sahab ini. Nau mangur nih boleh honomu. Mana satu anggur nih itu? Itu kan jawaban menurut saya bukan mengada-ngada. Firman Tuhan yang saya sampaikan Bapak Ibu. Dan itu bukan untuk saya korban, saya bukan. Nggak tahu nanti kalau setelah ketika saya disalam nanti di sana ada terpercik kepada saya itu lain hal. Tapi amplop yang sudah kau berikan sudahkah yang harum? Itu silakan cek kembali amplopnya, cek kembali. Kalau belum begitu harum, kasih minyak wanginya. Oke, saudara. Suatu ketika ada seorang peternak memiliki sapi dan ada sapi betina yang tidak akan berapa lama lagi melahirkan. Waktunya tiba, ternyata sapi itu melahirkan dua sapi anak atau anak sapi, dua anak sapi. Lalu seorang hamba Tuhan berbicara kepadanya, betapa besarnya berkat Tuhan kepada Bapa. Hasil pertanyaanmu melimpah. Dan di beberapa peternak sapi, sapinya cuma melahirkan sapi. Tapi sapinya melahirkan dua anak sapi. Bolehkah engkau mempersembahkan satu anak sapi yang baru lahir itu untuk Tuhan melalui gerejamu? Lalu si peternak itu berkata, siap hamba Tuhan, Pak Gembala, tapi tunggulah besar. Saya akan pilihkan nanti untuk Tuhan. Janganlah sekarang. Tunggu besar sudah. Dan itu enak kedengaran dengan Ibu, enak kedengaran dengan Bapak. Dia tidak larang. Tunggulah Pak Gembala. Nanti akan saya pilihkan untuk Tuhan. Tapi ada datang wabah penyakit. Yang satu ekor dari dua anak sapi itu mati. Satu ekor. Tadi kan ternyata satu ekor mati. Dia lihat sudah mati. Lari dia. Dia katakan kepada istrinya, Ibu, sapi Tuhan sudah mati. Kok mati? Iya, sudah mati. Tapi kan Bapak tadi katakan tunggu besar, baru Bapak pilih yang mana sapi Tuhan. Iya,
Tapi baru satu pilih, itulah sapi Tuhan sebenarnya yang mati itu. Itukah yang harum? Itukah persembahan yang harum? Tidak. Tidak. Bapak Ibu Saudara, acap kali kita telah berduka kepada Tuhan. Janji tinggal janji. Hanya sebatas di bibir saja. Kasihan. Janganlah berdusta Tuhan, dan berikanlah yang terbaik. Dunia ini begitu panas saja. Kita pasti rasakan panas bumi sekarang. Bukan hanya di sini, di Jonggol juga panas. Bukan hanya di sini, di semua juga panas. Saya dulu sebelum ke Kabupaten Bogor di Pulau Batam tugas, itu kan panas. Dan saya pikir-pikir, saya dengar-dengar dari dulu sejak kecil, Bogor itu dingin, daerah hujan katanya. Tapi saya sampai ke Jonggol, kayaknya sama-sama aja, panasnya tidak ada bedanya. Saya apa yang membuat seperti itu? Apa yang membuat itu? Keserakahan kita manusia yang membuat itu panas bumi. Jangan serakah dengan berkat Tuhan, tapi sisihkanlah yang lebih harum.